Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alkindi Akbar. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan player semua ya. Nah, ini kenapa ada onigiri di sini? Dia tuh kejebak ya masuk ke dalam sini ya, ke kandangnya si Surya. Jadi gua emang lagi ngumbar si onigiri sama si Maca ya. Tadi habis pada makan di situ. Nah, ini si Maca juga masih makan kangkung di sini ya. Nah, pas gua lagi ke bawah lagi nyiapin makanan ngambil makanan. Nah, tiba-tiba gua kaget pas lagi benerin ini di sini. Bak, ada iguana di sini. Ternyata si onigiri dia kejebak masuk, terus berontak, dia mau keluar lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita keluarin. Oke. Nih, keluar nggak mau keluar. Dia sekarang agak kurang semangat nih karena gak ada teman sparringnya si Orange. Biasanya tuh onigiri gue sparringin sama si Orange teman-teman ya. Nah, biarin dia di sini dulu ya tuh. Oke, jadi gini teman-teman, ada pertanyaan waktu itu gue ada di video gue cara membentuk mental pada baby iguana dan iguana ya. Terus dan ada pertanyaan juga di kolom komentar, itu bagus juga, Mas, kenapa baby iguana mentalnya harus dibentuk ya, dibentuk mentalnya dan dibikin galak, dan itu nanti kan berefek pada saat nanti iguananya itu besar dan menjadi galak teman-teman. Oke, jadi ini bagus banget nih pembahasannya teman-teman ya. Nah, jadi gini teman-teman ya, benar, mental iguana itu harus dibentuk teman-teman. Dibentuk itu bukan hanya untuk menjadi galak ya teman-teman ya, beda ya. Mental itu buat dirinya iguana sendiri, misalnya untuk meng-up warnanya gitu biar tidak drop saat bertemu dengan iguana lain gitu. Jadi dia tetap bisa menjaga stabilitas moodnya dia teman-teman ya. Jadi mental yang bagus itu bukan berarti iguana yang galak teman-teman ya. Jadi belum tentu iguana yang bermental jelek itu, yang bermental bagus itu bakalan galak ya. Jadi juga sebaliknya gitu teman-teman ya. Kadang-kadang juga iguana galak itu justru dia takut ya teman-teman ya, mentalnya sama iguana sama kita sama lain, jadi dia menyerang balik ya, galak ya teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi bukan iguana yang bermental bagus itu bakalan galak. Justru kalau misalnya menurut gua, kalau iguana mentalnya bagus itu dia kalau sama manusia itu tenang aja teman-teman ya, tenang. Jadi dia nggak takut untuk takut untuk kita apa-apain tuh, dia udah tenang gitu, mentalnya tuh udah aman gitu. Kecuali kalau misalnya dia mentalnya kurang bagus ya, dia tuh bakal nyerang ya teman-teman, bakal galak ya, karena dia nggak merasa nyaman gitu teman-teman. Itu kalau menurut gua ya. Nah, ini kayak si onigiri ini kalau menurut gue mentalnya bagus teman-teman. Katanya sih dia sempat di breeder yang lamanya itu sempat down mentalnya karena banyak iguana-iguana yang besar ya. Cuman di sini tuh dia mentalnya bagus ya. Jadi kalau misalnya mental bagus sama kita itu dia tenang, nggak nyerang, nggak galak ya. Tapi kalau saat melihat iguana lain ya, dia akan kayak mengajak sparring ya teman-teman, mengajak sparring dan melawan ya. Jadi dia menunjukkan sisi nih kayak gini ya tuh, menunjukkan sisi kejantanannya teman-teman gitu ya, gitu. Jadi gimana ya, bener juga. Jadi kalau misalnya ada juga yang pertanyaan, kalau misalnya digalakin dari kecil itu kan nanti bisa berujung bahaya bagi ownernya. Bener juga. Jadi teman-teman, kayak kemarin seperti gue bilang, kalau misalnya iguana babynya mentalnya misalnya udah bagus tapi sering digoda-godain gitu teman-teman ya, kan pernah gue bikin videonya sering digoda-godain. Nah, itu juga bisa bikin iguana jadi galak. Dia tidak nyaman sama kita ya, dia tidak nyaman sama kita dan bakal menjadi galak, dan itu nanti saat besarnya itu juga berakibat fatal, bisa nyerang kita juga ya. Jadi makanya kalau teman-teman punya iguana baby,
ya cuman dilatih mental aja, tapi jangan dibikin galak ya teman-teman ya. Jangan sering-sering dilatih dan diadu sparring dulu ya. Jadi nanti dia bakal akan timbul mentalnya saat dia beranjak dewasa ya. Seperti kayak Macha dulu tuh waktu kecil dia tuh diem, kayak nggak ada gue dulu mikirnya nih, iguana kok nggak ada mentalnya, diem gitu, developnya nggak pernah keluar. Nah semenjak dia berujungnya dewasa, pas ada iguana lain, gue beli iguana lain dari Ogura, dari Orange, dia justru makin makin menunjukkan sisi otoriternya ya, kayak mentalnya langsung keluar ya, langsung lebih galak gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya iguana, nggak usah lah bingung mentalnya nggak ada gini-gini ya. Justru kalau misalnya nanti dilatih-latih kayak begitu, dibikin galak, nanti dia malah stres sendiri ya, dan berujung makannya jadi nafsu makannya berkurang ya. Jadi kalau iguana yang down itu, kalau misalnya nggak ada mental ya, berarti kan bisa jadi dia saat ada iguana lain, dia mentalnya down itu ya sama juga dengan kayak stres ya. Jadi bisa jadi makannya itu berkurang ya. Jadi mental itu harus dijaga ya teman-teman ya, untuk menghindari down dan stresnya si iguana. Jadi gitu teman-teman ya, untuk mental itu dibutuhkan untuk iguana untuk menjaga down dan stresnya iguana supaya makannya stabil ya, moodnya stabil gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya iguana bermental bagus itu belum tentu iguana itu galak ya. Jadi harus diseimbangi ya gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mentalnya bagus, jangan dididik iguananya itu menjadi galak, sering diganggu-gangguin gitu ya kan, nyabet-nyabet, nanti dia bakal merasa terancam terus. Ya ada sindrom dia ketakutan, bakal ke bawah sampai dia dewasa dan menjadi galak gitu. Oke. Jadi segitu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iguana Macha mantap yo.